Kata Rasulullah, yang menghilangkan amal soleh ini ghibah, menceritakan kejelekan orang, menceritakan aib orang lain. Ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tema kajian kita pada malam hari ini, saya beri judul 4 permata dalam diri manusia. Berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau menukil sebuah riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Kata Rasulullah, ada 4 permata yang Allah berikan di dalam diri anak Adam. Artinya Rasulullah dalam hadis ini menggambarkan ke-4 hal tersebut dengan permata. Kenapa? Permata ini adalah lambang keindahan, Pak ya. Lambang keindahan, lambang kemuliaan. Ya. Jadi siapa yang menggunakan permata semakin mahal dirinya. Jadi seakan Rasulullah ingin sampaikan kepada kita, ada 4 permata yang Allah titipkan dalam diri kita, yang kalau 4 permata ini bisa kita jaga, bisa kita rawat, bisa kita manfaatkan, maka 4 permata tersebut akan menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah, menjadikan diri kita indah, menjadikan diri kita agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Apa 4 permata tersebut? Ammal jawahir. Adapun 4 permata tersebut, kata Rasulullah, yang pertama adalah al-aqlu, akal kita. Jadi akal kita adalah merupakan permata yang luar biasa Allah berikan kepada kita, Pak. Karena dengan akal inilah kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang salah, mana yang benar. Tapi kalau akal ini bisa digunakan, dan derajat kemuliaan diri seseorang adalah tergantung bagaimana dia mempergunakan akalnya. Semakin baik dia menggunakan akalnya, maka akan semakin mulia diri seseorang di hadapan Allah. Dan di dalam Al-Quran Allah sebutkan, kata para ahli Quran menyebutkan bahwasanya ada 49 kali Allah menggunakan kata akal nih pada ayat yang berbeda. Di antaranya dalam surah Yunus ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Kami akan timpakan azab atas orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, kata Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qalu. Ini adalah perkataan daripada orang yang nanti setelah Allah masukkan ke dalam neraka. Sebagaimana kajian kita yang lalu, ada orang-orang yang menyesal, Pak, ya. Maka di antara ucapan orang yang nanti menyesal setelah Allah masukkan ke dalam neraka, apa yang mereka ucapkan? Lau kunna nasma'u, kalaulah dulu kita mau dengar, gitu ya. Au na'qilu, atau kita mau mempergunakan akal kita, ma kunna fi ashabis sa'ir, pasti kita tidak dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, kata Allah, kata penghuni neraka tersebut. Jadi akal ini merupakan harta yang paling berharga dalam diri kita. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, raf'ul qalam ala thalathatin. Kata Rasulullah itu, diangkatkan kolam. Artinya apa? Tidak dituntut hukum. Ala salasatin, atas 3 kelompok manusia. Siapa itu? Yang pertama, anin naim hatta yastayqiza. Orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang yang tidur nggak ada tuntutan hukum, Pak. Kemudian siapa? Wa anis sabi hatta yahtalim. Atas anak yang kecil hingga dia bermimpi. Ini kok bagi laki-laki, Pak. Wa anil majnun hatta ya'qilu, hatta ya'qila. Atas orang yang gila hingga dia kembali waras, hingga dia bisa mempergunakan akalnya. Artinya tuntutan dalam agama ini diberikan atas orang yang punya akal. Kalau orang yang tidur, akalnya nggak bermanfaat. Anak kecil belum bisa gunakan akal, apalagi orang gila, Pak. Maka dikatakan orang gila itu adalah salah satu jalan kalau kita mau masuk surga, Pak. Orang gila. Nggak ada tuntutan hukum buat dirinya. Tuntutan hukum hanya diberikan atas orang yang berakal. Jadi sebenarnya nggak boleh juga kita sombong sama orang gila itu, Pak, ya. Nggak boleh juga kita sombong. Dia udah jelas surganya, Pak. Kalau awak ini belum jelas lagi. Hah? Tapi yang lepas dia itu setelah gilanya. Masa-masa sebelum gilanya ya tuntut juga itu. Itu ya. Makanya kalau mau gila udah terlambat juga, Pak, nih, Pak, ya. Udah sempat tua, Pak. Nah, itu dia. Jadi kata Rasulullah, akal ini adalah permata yang berharga buat diri kita. Akan tetapi akal ini, permata yang berharga ini bisa rusak. Apa yang rusak akal kita ini? Kata beliau, fal ghadabu yuzilul aqla. Marah itu akan menghilangkan akal, Pak. Betul, Pak, ya? Sifat marah itu akan menghilangkan akal. Artinya apa? Jangan suka marah. Jangan sikit-sikit marah. Masalah kecil marah, Pak, ya. Kalau kita udah marah, Pak,
Perbuatan kita, ucapan kita payah mengendalikan ya Pak ya. Semua diucapkan. Kenapa? Akal kita udah nggak berfungsi lagi. Maka dalam sebuah hadis, sahabat pernah datang kepada Rasulullah. Kemudian sahabat tersebut berkata, "Ausini ya Rasulullah, berikan nasihat buatku ya Rasulullah. Kasih nasihat buatku ya Rasulullah, biar aku amalkan ya Rasulullah." Apa yang diucapkan Rasulullah? Rasulullah cukup mengatakan, "La taghdab." Jangan marah, kata Rasulullah. Nasihat lainnya Rasulullah, la taghdab, kata Rasulullah. Jadi 3 kali sahabat tersebut minta nasihat, yang Rasulullah sampaikan apa? Hanya ucapan la taghdab, jangan suka marah. Karena kalau kita marah, hilang akal, Pak. Hilang akal. Maka hilanglah permata yang berharga tadi itu. Artinya apa? Marah yang tidak terkontrol, Pak ya. Begitu kita marah, ucapan tidak bisa kita kontrol, perbuatan tidak bisa kita jaga. Ini dia. Maka dalam riwayat lain, Rasulullah juga pernah bertanya kepada sahabat, "Ya Rasulullah." Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, siapakah orang yang kuat?" kata Rasulullah. Maka sahabat mengatakan, "Orang yang kuat itu ya Rasulullah, orang yang bisa melawan beberapa orang ya Rasulullah." Tidak, kata Rasulullah. Orang yang kuat adalah walakinnal ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Jadi hebat marah nih, Pak ya. Memang kalau orang sudah marah, hilang marwahnya, Pak ya. Sehebat apapun orang, kalau udah suka marah, hilang marwahnya. Kalau bisa rapat, gak usah ikut dia. Bapak itu gak usah ikut aja lah rapat. Nah, marah aja kerjanya, bukan selesai masalah. Terkait marah nih, ada satu kisah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah dalam satu peperangan lagi berkelahi, maka ketika musuhnya sudah berada di ujung pedangnya, maka musuhnya tadi ngeludahi Ali bin Abi Thalib. Begitu diludainya, nggak jadi Ali bin Abi Thalib nebas orang tadi. Heran musuhnya tadi, kenapa nggak jadi? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku tadi melawanmu karena lillahi ta'ala, katanya. Tapi setelah kau ludahi aku, udah bukan lillahi ta'ala lagi tuh, karena hawa nafsu aku lagi, karena marah aku tuh, bukan karena Allah Ta'ala lagi aku tuh. Maka tak jadi aku bunuh kau. Jadi hebat marah nih, Pak ya. Marah ini bisa menjadi penyebab hilang akal kita. Ini yang pertama kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, permata yang Allah berikan kepada kita adalah ad-din, agama. Kenapa? Tentu kita yakin agama yang hari ini kita peluk adalah agama yang benar. Setiap aturan dalam agama ini kita yakin untuk kebaikan kita, Pak ya. Walaupun belum bisa kita jalankan.
Tapi kita yakin dalam setiap aturan agama ini tujuannya adalah kebaikannya buat kita. Maka agama ini kata Rasulullah bisa rusak juga. Apa yang merusak agama kita ini? Kata Rasulullah, wal hasadu yazilud dina. Agama ini yang merusaknya itu apa? Sifat dengki, Pak. Kenapa sifat dengki ini menjadi perusak agama nih? Kenapa? Karena agama ini kunci yang paling utamanya yakin, Pak ya. Kita bisa jalankan agama ini kalau kita ya yakin. Kita bisa mengeluarkan sebahagian harta yang kita miliki karena kita yakin, Pak ya. Kita meluangkan waktu untuk mendengarkan majelis ta'lim karena kita yakin ini baik untuk awak. Maka agama ini kata Rasulullah penyebab dia rusak itu apa? Al-hasad, dengki. Sifat dengki dalam diri kita inilah yang akan merusak agama kita. Kenapa? Karena orang yang dengki adalah tanda dia tidak bersyukur kepada Allah. Orang dengki ini kan tak suka, Pak ya, lihat orang senang, Pak ya. Pantang lihat orang senang, pantang lihat orang bahagia. Kalau bisa hilang dari dirinya. Masa dia yang dapat? Seharusnya kan aku. Pendidikan aku lebih tinggi. Ya. Kalau ngomong aku lebih jago. Aku duluan di kampung nih. Dari ato-ato aku di kampung nih. Dia siapalah pendatang itu, Pak. Muncul dengki dalam diri kita. Dengki inilah yang rusak agama nih. Kenapa? Orang yang dengki ini seakan-akan dia menunjukkan ketidakyakinan terhadap apa yang menjadi qada dan qadar Allah. Artinya apa? Nikmat yang didapatkan setiap orang itu kan semua ketentuan Allah, Pak ya. Harta yang didapatkan orang itu adalah merupakan pemberian Allah. Jabatan kedudukan yang didapatkan seseorang itu adalah merupakan karunia Allah. Jadi kalau orang udah yakin itu semua pemberian Allah, tak ada yang harus kita dengkikan, Pak ya. Hebat pun awak memang bukan rezeki awak, gitu Pak ya. Maka akan hilang dari diri kita. Tapi orang yang dengki itu apa? Dia merasa dirinya yang lebih layak. Kalau bahasa kasarnya, Allah salah pilih, gitu Pak ya. Allah salah pilih. Seharusnya aku. Maka dikatakan orang yang dengki itu adalah orang yang sulit bersyukur atas apa yang ia dapatkan. Kemudian buruknya sifat dengki ini juga nyiksa diri, Pak. Nyiksa diri kita. Orang tenang-tenang, awak sibuk, Pak ya. Kawan ganti mobil, awak yang pening kepala, Pak. Rumah orang makin naik, awak yang demam, Pak. Kan nyiksa diri, Pak ya. Padahal tak ada manfaat yang awak dapatkan. Maka orang yang dengki itu, kata ulama, nyiksa diri. Tidak ada manfaat dari kedengkian kita tuh. Sedikit pun tak ada, bahkan mudarat yang muncul dalam diri kita.
apalagi sampai kita berusaha untuk menghilangkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Kemudian bahaya dengki ini juga apa? Muncul kebencian. Muncul kebencian dalam diri kita. Sementara tujuan agama itu adalah menjadikan kita apa? Sebagaimana Rasulullah dalam sebuah hadis beliau menyebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim sejati itu, muslim yang sebenarnya kata Rasulullah adalah muslim yang selamat orang lain dari keburukan lidahnya dan tangannya. Itulah muslim yang sebenarnya. Artinya apa? Agama ini tujuannya menjadikan diri kita orang yang mampu menyelamatkan orang lain dari keburukan kita. Itulah tujuan agama. Maka kalau orang lain tidak luput dari keburukan diri kita, lidah kita, tangan kita, artinya apa? Udah hilang agama dalam diri kita nih, Pak. Enggak pantas lagi kita disebut sebagai muslim. Karena muslim yang sesungguhnya ialah ketika orang lain selamat dari keburukan diri kita. Ini yang kedua. Jadi kata Rasulullah, agama ini akan rusak, akan jelek, akan buruk disebabkan apa? Ada sifat dengki dalam diri kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permata yang berharga dalam diri kita itu adalah al-haya. Sifat malu, Pak. Ya. Malu apa? Malu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bukan malu-malui, Pak. Malu ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Dan sifat malu ini muncul kenapa? Kalau kita punya sifat muraqabah dalam diri kita. Sifat senantiasa merasa diawasi Allah. Artinya setiap perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun, bahkan ketika tidak ada orang yang melihatnya, maka yakinkan dalam diri kita Allah tahu dengan apa yang kita buat. Maka sifat malu ini muncul kenapa? Karena kita merasa diawasi Allah. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, rasanya tak pantas awak buat maksiat di hadapan Allah. Allah yang kasih mata ini, rasanya tak pantas mata ini kita gunakan untuk sesuatu yang maksiat kepada Allah. Allah yang kasih harta buat kita, maka tak pantas rasanya harta ini malah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Maka permata yang berharga dalam diri kita itu adalah sifat malu. Akan tetapi permata yang berharga ini juga akan hilang, akan tidak berharga, akan sirna. Apa yang menyebabkan hilang sifat haya ini? At-tama, yazilul haya. Kata Rasulullah, sifat toma, sifat rakus itu akan menghilangkan sifat malu dalam diri kita, Pak. Jadi kalau sifat toma, rakus dalam diri kita ini muncul,
Maka kita tak peduli lagi yang mana halal haram, Pak ya. Tak peduli lagi kita. Tak peduli apakah yang kita ambil hak orang lain atau tidak. Kenapa? Tujuannya kita satu apa? Mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Dan kalau berbicara tentang keinginan, manusia tidak akan pernah puas. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan bagaimana diri manusia sebenarnya. Kata Rasulullah, "Lau anna bna Adam," kalaulah anak Adam itu u'tiya wadiyan, diberikan satu lembah mal'un min zahabin, yang lembah tersebut penuh dengan emas, kata Rasulullah. Apakah manusia puas? Apa yang muncul dalam diri manusia? Ahabba ilaihi thaniyan. Maka manusia itu akan berharap untuk mendapatkan lembah kedua. Itulah sifat manusia itu, Pak. Walau u'tiya thaniyan, maka kalau diberikanlah lembah yang kedua itu yang dia inginkan tadi itu, apakah sudah puas? Ahabba ilaihi thalithan, maka manusia tadi akan berharap kalau bisa lembah ketiga lah. Itu, Pak ya. Itulah memang jiwa manusia itu, menginginkan sesuatu, tidak akan pernah puas, Pak. Dulu punya sepeda aja udah cukup lah, Pak ya. Udah bisa lah. Yang penting ke pajak nggak jalan kaki awak. Udah dapat sepeda, udahlah kereta-kereta second pun nggak apa-apa lah. Kayaknya gue sudah nggak sanggup lagi kaki ini, itu, Pak ya. Udah dapat cukup, nggak pernah cukup. Itulah sifat manusia. Jadi apa yang membuat puas manusia? Kata Rasulullah, wala yasuddu zawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan ada yang bisa memuaskan keinginan anak Adam illa turab, kecuali tanah. Jadi kalau udah mati awak barulah puas, Pak. Inilah sifat asli manusia. Boleh kita berkeinginan, boleh. Tapi jangan sampai keinginan kita, hasrat kita menghalalkan segala cara. Maka kalau orang sudah menghalalkan segala cara, hilang sifat malu dalam diri, Pak. Hilang sifat malu dalam diri. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, permata yang berharga kata Rasulullah adalah al-amalus soleh. Amal soleh kita, Pak. Maka amal soleh inilah yang menjadi bekal kita menghadap Allah, Pak. Menghadap Allah yang kepergian kita nanti enggak mungkin balik lagi, Pak. Maka siapkanlah perbekalan yang sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya bekal yang terbaik ialah takwa kita kepada Allah. Jadi amal soleh inilah yang menjadi bekal kita menghadap Allah. Amal soleh inilah yang akan menemani kita sampai kita mati kekal. Keluarga tinggal, harta tinggal, Pak ya. Yang bersama kita itu amal soleh kita.
Inilah yang membuat kita berharga di hadapan Allah. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, akan semakin mulia diri kita di hadapan Allah. Jadi tujuan ibadah yang kita lakukan sedikit pun tidak memberikan manfaat dan mudarat kepada Allah. Amal soleh yang kita lakukan tujuannya adalah kebaikan buat diri kita. Inilah harta yang paling berharga yang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amal soleh yang kita lakukan ini juga bisa hilang, Pak. Memang banyak yang bisa menghilangkan amal soleh kita nih. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan wal ghibatu tuzilul amalus soleh. Ghibah, menceritakan aib orang, itu akan menghilangkan amal soleh kita, Pak. Jadi salah satu yang menghilangkan amal soleh kita inilah ghibah, Pak. Ucapan kita nih, mulut kita ini, lidah kita nih. Lebih panjang awak ghibah orang daripada solatnya, Pak. Solat paling berapa menit, Pak? Tapi kalau udah ghibah orang, nggak ingat waktu kita, Pak. Makanya kata Rasulullah, yang menghilangkan amal soleh ini ghibah. Menceritakan kejelekan orang, menceritakan aib orang lain, ini adalah yang akan menghilangkan amal soleh kita. Yang 4 permata ini harus kita jaga, harus kita pelihara. Apa itu? Akal kita harus kita jaga, Pak. Ya, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang karena sifat marah dalam diri kita. Kurangi sifat marah dalam diri kita. Kemudian apa? Agama kita, ya, keyakinan kita kepada Allah jangan kita rusak. Iman kita jangan kita rusak. Kenapa? Sifat hasad dalam diri kita. Karena sifat hasad ini akan menghilangkan yakin kita kepada Allah. Kemudian apa? Sifat malu. Ya, sifat malu dalam diri kita jangan kita rusak dengan apa? Sifat tamak dalam diri kita, sifat rakus dalam diri kita, sehingga kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan setiap apa yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir adalah amal soleh kita. Jangan sampai hilang amal soleh kita ini. Karena apa? Kita menceritakan aib orang lain, kita menggibah orang lain. Karena akan hilanglah seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Akan kita bagi amal soleh yang kita lakukan atas orang-orang yang kita gibah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita agar dapat menjaga keempat permata ini, sehingga 4 permata ini bisa kita jaga yang menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.